Catatan Iman dengan gue Denis Johan. Dan gue Victor. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke episode berikutnya di Catatan Iman, episode yang ke berapa, Tor? Ke-9. Dan kita hari ini ada sedikit Ke-9. berubah nih, Den ya. Kita Mm-mm. kita kembali lagi Zoom lagi nih. Kita nggak ketemuan nih. Kenapa nih, Den? Iya, karena memang mungkin karena kita juga memang kondisi di Jakarta, dan di Jakarta juga udah kondisinya udah lagi banyak-banyaknya. Maksudnya Iya. coronanya lagi tinggi-tinggi banget, dan lagi di daerah komplek gue juga udah ada yang kena. Jadi Hmm. mungkin lebih baiknya kita kembali dulu mengikuti anjuran pemerintah, PSBB dulu lagi, yaitu pakai Zoom dulu sampai kondisi udah kondusif. Iya. Dan gue rasa ya, Jadi kapan kondusifnya, Tor, kira-kira ya? waduh, kalau masalah buatan sudah banyak pendeta gagal ya. Gagal mendebat. Jadi ya nggak tahu lah, kita lihat-lihat aja lah ya. Kita Ya, kita ya. sambil kita tunggulah vaksinnya kapan datangnya Hmm. gitu. Kapan lu mau disuntik, Tor? Tunggu vaksinnya dulu kan keluar. Kita belum tahu nih vaksinnya, kata pemerintah Desember ini nih. Cuma kita tunggu dulu ya. Mungkin ada yang mau jadi prinsip percobaan dulu. Oke, Gitu. jadi hari ini kita membahas apa nih, Tor? Oke, hari ini kita mau ngebahas mengenai sebuah topik yang mungkin agak sedikit kontroversial ya, agak berbeda dengan apa yang bisa kita bahas selama ini. Jadi gue mau ngebahas mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Gitu. Itu adalah judul besarnya Waduh. ya. Kita nih sebenarnya Kristen atau udah mau jadi Krislam? Oh, ada sebutannya ya. Ada. Krislam itu adalah gabungan antara Kristen dan Islam, jadi nggak saling ribut, jadi satu. Jadi Oh, dibikinlah satu agama baru namanya Krislam. Nah, gimana oke. menurut lu kalau apa lu mau ke arah sana Enggak atau dong. gimana nih? Bukan, Enggak. bukan. Ngejaga, Oh, makanya kan bukan. ada terakhir ada di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya ini adalah mungkin hari ini kita Oh. lebih klarifikasi kali ya. Lebih Mm-mm. podcastnya lebih bersifat klarifikasi di mana sebenarnya ini adalah sebenarnya topik yang udah lama banget sih, Den. Sebenarnya Mm. sudah dari I think mungkin 10 tahun yang lalu kali ya, atau lebih ya. Ada teori Mm. lah ya di dalam Islam bahwa mereka percaya bahwa sebenarnya Nabi mereka, Nabi Muhammad itu juga dinubuatkan di dalam Alkitab. Karena Oh. kan memang di dalam Al-Quran sendiri kan sempat menyatakan, gue lupa di surah berapa, cuma ada menuliskan bahwa mereka juga percaya Mm. nama law ya, Book of the Law itu ya Mm. Torah gitu, dan juga Injil gitu. Jadi mereka Mm. percaya dua kitab ini juga. Jadi mereka percaya juga Nabi mereka Muhammad juga sempat disebutkan di dalam Alkitab Mm. gitu. Bahkan ini sudah menjadi sesuatu yang diterima dan dipercaya oleh banyak umat Muslim lah gitu. Jadi Mm. sekarang ini kita mungkin ngebahas apakah benar gitu klaim tersebut, bahwa Mm. karena kan kayak selama ini kita sebagai orang Kristen kan nggak pernah tahu ya mengenai hal ini gitu. Apakah Mm. apakah benar we miss that gitu, we miss that point gitu, atau memang The revelation ya, apakah we miss that revelation? atau memang ya memang tidak ada gitu di dalam Alkitab. Jadi itu mungkin yang Hmm. poin jadi klasifikasi kita hari Hmm. ini gitu. Dan seperti biasa Wow, kita akan dengar wow. dari sebuah video ya. Itu Hmm. dari sebuah video Boleh, boleh. kan kalau gue supaya apologetik kan. Nah, ini juga Ah. apologis nih, tapi yang berbicara cuman apologisnya Islam. Itu Dokter Hmm. Zakir Naik, kayak gue rasa hampir semua orang muslim tahu lah ya dia. Wow. Video-videonya di Iya, YouTube iya, tuh iya. udah baik banget, dan kayak hampir semua videonya Ditonton jutaan orang ya. iya jutaan orang gitu. Jadi pasti semua orang yang ngikutin video-video Islam dia tuh pasti Influential tahu ya. lah dia. Walaupun sekarang Benar, benar, sosoknya benar. kontroversial ya, karena jadi buron ya. Sekarang cuman Buron. iya karena Kenapa, Tor? terakhir itu tahun 2016 dia kena kasus ya, karena sempat ada, dia kan asal dari India ya, dari Zakir Ah. Naik ini. Jadi dia pas tahun 2016 itu ada bombing, ada teroris bom di India, Hmm. dan setelah itu dia langsung cabut gitu, karena isu-isunya adalah ya pelaku terornya itu menyatakan bahwa dia menjadi teroris atau enggak, aksi itu dilakukan karena terinspirasi oleh video-videonya dia gitu. Dan setelah diselidiki Hmm. juga ternyata yang kita ini, gue nggak tahu ya sudah terbukti apa enggak, tapi kayak terlibat dalam beberapa pendanaan terorisme, dan dia juga menyatakan bahwa dia mendukung Al-Qaeda dan segala macamnya. Jadi memang karena hal itu dia akhirnya pergi dari India dan buron. Dan sekarang sih terakhir infonya dia di Malaysia ya. Dan karena Hmm.
Malaysia nggak ada perjanjian ekstradisi sama India, jadi nggak bisa dibawa pulang ke India gitu. Hmm. Sampai saat ini ya dia masih buron dan masih dilarang ya untuk eh, melakukan khotbah-khotbah lagi dan atau ceramah-ceramah lagi gitu. Hmm. Tapi Terus di apa tuh, Tor? hari ini kita nggak mau Oh iya, ngomongin dia, nggak tapi penting ya. kita kita nggak Oh penting iya, iya, ngomongin dia. oke. Kita Oh iya, jadi iya, iya. Bener juga. menghibah kita, Jadi oke? gosip ya, jadi Jadi gosip. gosip. Ya, Oke, 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 kita oke. coba Jadi kita dengerin nonton aja. video dulu ya. Boleh. So in John 20:22, he said, "Receive ye the Spirit." So those who were there at that time received. So I want to know why you think it goes beyond that point to the Prophet Muhammad. Thank you. Brother asked a question in John 20:22. Jesus Christ, peace be upon him, said that receive ye the Spirit. But this is not talking about the comforter is different, Spirit is different. Receive ye the Spirit, that means the Spirit was there. This is another verse of the Bible. I didn't quote John chapter 20, verse 22. I quoted Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. I will pray to the Father to send you a comforter who will abide with you forever. Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. But when the comforter will come, who I will send from my Father, he will show you things to come. He shall testify me. Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come. For if I depart, shall I send him. You have gone to Gospel of John, chapter 20. I am quoting Gospel of John, chapter 14, chapter 15, and chapter 16. You are going to... Oke, gue potong aja singkat aja kali ya. Jadi mungkin untuk sedikit memberikan konteks nih, dan jadi Dr. Zakir Naik ini memang dia suka sekali dia ceramah di sebuah tempat gitu yang aula besar gitu ya, di mana mainly ada atas sebenarnya Muslim sih, tapi dia berceramah di situ menjelaskan mengenai bagaimana kaitannya Muslim dengan ada di Holy Kristen. Bible, ada di Alkitab dan segala macam. Dan biasanya ada sesi Q&A-nya nih biasanya seru. Jadi Q&A-nya biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang di luar Islam ya. Contohnya kalau di video ini ada orang kayak seperti sih orang Kristen ya. Dia menanyakan mengenai klaim. Jadi sebelumnya Zakir Naik sempat mengajarkan bahwa ya the comforter atau yang penghibur atau penolong gitu ya, yang kita kenal sebagai Roh Kudus itu sebenarnya adalah Muhammad gitu. Dasarnya dari mana? Karena sebenarnya mereka mengklaim bahwa sebenarnya kata-kata comforter itu kalau dalam bahasa Greek-nya, bahasa aslinya itu Perikletos gitu. Yang artinya adalah the praised one gitu. The praised one, which is itu adalah kalau artikan di dalam bahasa Aramaik itu disebut dengan Ahmad gitu. Dimana Ahmad itu ya kurang lebih sama gitu, kalau dalam bahasa Arabnya itu Muhammad gitu. Dimana Muhammad itu artinya juga the praised one gitu. Jadi sebenarnya comforter ini yang di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya Muhammad itu sudah dinubuatkan dibilang di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini. Jadi selama ini apa yang kita pikirkan sebagai Holy Spirit atau Roh Kudus itu ternyata bukan gitu. Ternyata beda lah ya. Iya. Masing-masing ada ya, ada Comforter, ada Holy Spirit, tapi ya kalau menurut dia ya. Iya, dan dia bilang yang akan datang itu sebenarnya bukan Roh Kudus, yang akan datang itu adalah Nabi Muhammad itu sebenarnya, yang dikirim oleh Tuhan gitu. Jadi ini sih yang intinya mereka percayai gitu. Nah mungkin gue mau tanya dulu ya, mungkin dari lu mempelajari mengenai Alkitab ya, mengenai Roh Kudus itu sendiri, apakah konsep ini bisa masuk gak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak masuk sih kalau misalnya, karena memang di Yohanes tadi kan quote dari Yohanes 16, Yohanes 14 ya. Itu kan sebenarnya dari Yohanes 14 saja, contohnya di ayat ke-26, but the helper ataupun the comforter yang Parakletos tadi, the Holy Spirit. Jadi kayak dia nggak bisa kepisah dua, karena memang ya the comforter is the Holy Spirit, itu pertama kan. Kedua juga apa ya, di sini kan juga dia ngomong kan, maksudnya dia the comforter ini akan convict people to believe in Jesus kan sebenarnya kan. Apa ya, convict in sin, in judgment, and in righteousness gitu. Jadi sementara kalau kita lihat dengan Nabi Muhammad ini cukup malah bertentangan. Maksudnya justru Tuhan Yesus kan grace banget, maksudnya salvation by grace, sementara kalau Muhammad salvation by works. Kemudian juga Tuhan Yesus mengajarnya juga cukup berlawanan, di mana kalau misalnya kayak Tuhan Yesus justru menyangkal diri kita dan memikul salib. Kalau Nabi yang itu justru gue nggak mau sebut, maksudnya memang justru yang gue dengar sih katanya kan malah
kalau surga nanti disambut dengan banyak Bidadari. bidadari, kalau misalnya cowok atau kalau cewek ya dengan apa ya, maksudnya kayak cowok-cowok ganteng lah, atau misalnya di sini juga boleh menikah dengan lebih dari satu segala macam, maksudnya lebih ke ada ajaran-ajaran politiknya, ada maksudnya mungkin lebih ke arah kedagingan lah ya, maksudnya kehidupan di saat ini, bukannya malah menyangkal diri kita dan hidup untuk Tuhan yang holy righteous gitu, maksudnya itu benar-benar pure gitu, karena memang ini aja ajarannya udah berbeda cukup jauh. Dan kalau memang Parakletos itu dikaitkan dengan Nabi Muhammad, pertama kan Parakletos itu memang advokat ataupun comforter, tapi memang satu entity gitu, satu entity. Jadi harusnya dia memiliki ability yang sama gitu. Sama kayak Holy Spirit, dia punya gift juga, yang gift of healing, ada yang gift of the Holy Spirit, dan itu juga kita lihat bekerja di kehidupan Tuhan Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang segala macam, tapi kita nggak bisa lihat itu ada di Nabi Muhammad, karena memang waktu itu lu pernah kasih tau ke gue, dia nggak pernah membuat miracle satupun. Itu pun nggak ada. Dan juga kita lihat juga Tuhan Yesus juga bergerak di profesi ya, karena prophet itu profesi, karena memang kan disebut itu nabi itu ya prophet kan terkenal karena profesinya akurat, dan itu yang kita nggak lihat gitu. Justru maksudnya kalau kayak Tuhan Yesus, dia udah memprofesikan yang udah jelas-jelas banyak yang terjadi. Dan itu yang menurut gue sih jadinya gue nggak lihat itu ada di Nabi Muhammad ya. Kalau gue nggak tahu, mungkin karena memang gue juga nggak pelajari agama Muslim ya. Mungkin kalau lu lebih tahu kali itu. Kalau menurut lu gimana? Apakah benar nggak sih itu ternyata revelation ini, maksudnya comforter is Nabi Muhammad, itu juga revelation ini maksudnya. Tapi nggak tahu apakah benar atau enggak ini revelationnya siapa, Dr. Zakir Naik tadi. Oke. Sebenarnya kalau menurut gue sih ya, sebelum kita ngebahas mengenai konteks ayatnya ya, sebenarnya kita pelajari dulu konteks mengenai kata-kata yang dipakai sih. Bahwa kan banyak umat Muslim yang percaya bahwa sebenarnya comforter ini berasal dari bahasa Greek yang dimana periklitos kan, yang artinya the praised one gitu. Which is sebenarnya menurut gue bingung kenapa kalau artinya praised one, kenapa jadi comforter? Itu kan suatu jauh banget ya. yang dipuja, yang dimuliakan kok jadinya jadi comforter, penghibur gitu. Jadi kan jauh sekali. Ternyata memang benar. Kalau kita pelajari lagi kodeksnya, jadi kodeks itu adalah sebenarnya apa ya? Yang salinan awalnya gitu ya. Ternyata kita nggak menemukan kata-kata periklitos sebenarnya. Yang ada tuh di dalam bahasa Greeknya itu adalah parakletos gitu. Which is parakletos itu artinya memang advocate gitu. Kalau gue kutip itu artinya adalah the one call alongside to help atau comforter. Jadi bukan the praised one. Dan itu kita dapetin itu dari Codex Sinaiticus namanya. Jadi Codex Sinaiticus itu teman-teman bisa cek sendiri, ada website-nya www.codex Sinaiticus. Itu adalah kodeks yang berasal dari tahun 350 Masehi. Jadi ini jauh sebelum Muhammad dilahirkan. Mana Nabi Muhammad lahir kan 570 ya. Jadi ini hampir 200 tahun lah ya sebelumnya. Jadi kayak nggak mungkin ada alasan untuk mereka mengubah itu gitu. Orang bahkan Muhammad yang belum lahir. Jadi sebenarnya di bahasa aslinya itu memang parakletos, bukan periklitos. Parakletos kan. Iya, jadi memang dia diubah jadi periklitos gitu. Karena sepertinya gue nggak tahu ya, mungkin ada terjemahan Greek yang sampai ke daerah Timur Tengah sana yang mungkin berubah ya dari parakletos menjadi periklitos, yang akhirnya membuat orang akhirnya berasumsi bahwa wah ini kok namanya jadi Ahmad, dan akhirnya itu jadi Muhammad dan segala macam. Jadi sebenarnya pada dasar katanya sebenarnya parakletos gitu. Jadi parakletos. Dari situ udah beda sebenarnya. Cuman let's say teman-teman kita yang Muslim masa bodoh gitu kan. Udahlah, tapi kita tetap percaya bahwa itu adalah Muhammad gitu. Nah, ya udah gitu. Let's say kita iakan gitu ya. Kita coba lihat konteks ayatnya yang tadi dipakai oleh Zakir Naik itu Yohanes 14 ayat 16. Kan dikatakan bahwa ini gue bacakan ya. Dibilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya gitu. Nah, kita baca sini kan kepadamu seorang penolong yang lain kan. Berarti kalau penolong itu Muhammad, apakah ada Muhammad yang lain? Ngerti kan? Maksudnya, apakah sebelum Muhammad ada Muhammad lagi, jadi ada dua Muhammad, jadi sehingga dikatakan Muhammad yang lain? Kan enggak. Aneh gitu. Jadinya, ya? Aneh kan? Itu satu. Terus kedua, kalau kita baca di ayat selanjutnya, di Yohanes 14 ayat 17, dikatakan, dilanjutkan bahwa yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia,
tetapi kamu Hmm. mengenal dia, sebab ia menyertai Hmm. kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini juga Hmm. banyak pertanyaan nih. Pertama, kan dibilang ya itu roh kebenaran. Apakah Hmm. Muhammad itu roh? Kan bukan. Hmm. Terus Iya. apakah dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal Muhammad? Kan nggak juga. Hmm. Dan dikatakan bahwa ia akan menyertai kamu kan. Kamu ini kan di sini kan adalah Hmm. konteksnya murid-murid Yesus kan. Nah, Hmm. apakah Muhammad menyertai murid-murid Yesus? Kan enggak gitu kan. Belum lahir dianya. Jadi sudah banyak banget kejanggalan-kejanggalan nih sebenarnya. Kalau kita baca konteks Hmm. ayatnya secara menyeluruh ya. Atau enggak, Hmm. kalau kita, apalagi kalau kita lihat baca lagi seterusnya di ayat ke-26, dikatakan, ini udah jelas banget sih, dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Hmm. Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, sini udah diperjelas banget ya, bahwa menghibur itu yaitu Roh Kudus, Hmm. gitu. Hmm. Tapi gue pernah menyaksikan sebuah debat dan ada orang Muslim yang tetap berkeras gitu bahwa enggak, pokoknya Hmm. itu tetap mau apapun itu ayatnya, mereka merasa bahwa ayat-ayat lainnya itu yang berkata lain itu adalah sudah apa ya, sudah disalah apa ya, sudah diganti lah sama orang Kristen gitu Hmm. maknanya gitu. Tapi let's say bahwa oke, kita baca ayat lainnya gitu ya. Eh, Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku gitu. Jadi kita yang Hmm. kumpul highlight di sini dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus, berarti kalau andaikan penghibur itu Muhammad, yang mengutus Muhammad siapa? Yesus kan. Hmm. Iya, berarti iya, iya. berarti Yesus siapa? Yesus Tuhan. Berarti Hmm. Muhammad mengakui dong bahwa Yesus Tuhan. Berarti gitu. Berarti kalau Hmm. mereka tetap berkeras seperti itu, ya udah the case close gitu. Berarti ya yang mengutus Hmm. Muhammad itu Yesus dan Yesus itu Tuhan gitu. Which is itu adalah berlawanan dengan Hmm. kepercayaan daripada umat Islam ya. Gitu. Jadi Hmm. dan ya ini kayak tadi kan Jagan Naik sempat juga terakhir mengutip ayat Yohanes 16 ayat 7 ya. Dan ini Hmm. dia ngomong cepet banget sih ya. Jadi mungkin orang yang Kristen yang menanya juga bingung gitu. Tapi kalau Hmm. dibaca saksama lagi ya, Yohanes 16 ayat 7, dikatakan tuh kayak gini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau Hmm. aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa aku akan mengutus dia gitu. Hmm. Jadi sekali lagi kalau ada misalnya orang-orang Muslim yang tetap bersikeras menyatakan bahwa ini adalah Muhammad, berarti yang mengutus Muhammad ya Yesus gitu. jadi ya Hmm. berarti Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kayak which is itu bertentangan juga dengan ajaran mereka. Jadi apapun yang mereka percaya intinya salah. Jadi intinya menurut gua sama sekali nggak ada dasarnya ya bahwa Tapi kalau menurut di Muslim sendiri, Yesus itu ada tuh. Kan dia ada ada Injil juga. Berarti ada yang mereka sebagai nabi sebagai nabi. prophet lah. Prophet Hmm. yang mendahului yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Cuma yang terakhir Oh. terakhir ya Nabi Muhammad dan yang terakhir itu kan yang harus diikutin dan karena kan the final revelation-nya mereka percaya sebagai Hmm. Muhammad gitu. Tapi back again kalau konteksnya dia menggunakan kitab Yohanes ini ya nggak ada dasarnya sebenarnya sih gitu. Hmm. Jadi mungkin itu ya Oke, oke, oke. klarifikasinya sih sebenarnya. Dari suku katanya yang Hmm. dipakai aja sudah salah, bukan periklitos tapi Hmm. Hmm. parakletos. Dan juga kalau kita gunakan Hmm. konteks Hmm. ayatnya juga nggak nyambung sebenarnya gitu. Hmm. Tapi Dan yang mungkin tadi lu bilang juga benar juga ya, yang ayat yang Yohanes 16 tadi. Ya itu dia. kita nggak usah ke bahasa-bahasa lain pun sebenarnya yang kayak tadi lu bilang. Ya udah kita setuju kalau memang comforter itu, anggaplah comforter itu Nabi Muhammad, kita setuju, kita ambil konteksnya dan benar juga kata lu yang ngutus siapa? Kan di situ kan udah sama-sama setuju. Jadi kalau kita sama-sama setuju ya harusnya juga memang nggak ada masalah juga sih kalau kita nggak perlu ngegali sampai ke Aramaik ataupun Greek ya sebenarnya ya. Iya, Karena iya, memang dari betul. ayatnya berarti menunjukkan ya memang berarti yang utus Nabi Muhammad adalah Yesus dan berarti Yesus adalah Tuhan ya. Ya nothing change gitu, nggak ada yang berubah juga sebenarnya. Iya, gitu. Dan Interesting. Gue mungkin baru ini tahu. ya, pertanyaan berikutnya gini Dan, mungkin kita yang tadi mungkin udah Hmm. sedikit banyak udah selesai lah ya. Mungkin kita sedikit baik, menurut lu sendiri kayak sepanjang lu baca Alkitab gitu ya, ada gak sih tersirat di dalam Alkitab bahwa akan ada nabi yang muncul setelah Yesus gitu? Maksudnya setelah Kalau zaman Yesus gitu. nabi setelah Tuhan Yesus ya, kalau gue lihat ya ada kayak contohnya Agabus segala macam, tapi maksudnya nabi yang
dalam arti membuat scripture ya. Ini kita yang ngebahas masalah membuat scripture sih nggak ada, karena memang Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Sebenarnya Tuhan Yesus juga bukan nabi, tapi dia tuh keseluruhan ya, nabi, apostle, priest, dan segala sesuatunya, dan sekaligus anak Tuhan juga, Roh Kudus juga. Jadi he is God gitu loh. Jadi he is the Son of God, yang dialah yang dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kita nggak nungguin nabi, tapi kita nungguin anak Tuhan sebenarnya dari perjanjian lama. Dan itu yang setelah Yesus ada nabi nggak ada Agabus, salah satunya itu ada di Kisah Para Rasul yang gue bilang, di si Agabus ini memprediksi akan adanya famine kepada gereja pada saat itu, dan memang itu terjadi. Dan gue percaya juga masih ada prophet juga sampai zaman sekarang, cuma prophet yang perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama Tuhan yang Roh Kudus nggak ada, sehingga kita cuma bisa dengar dari dia. Jadi untuk suara Tuhan tuh kita nggak bisa dengar masing-masing. Tapi kalau sekarang kan kita punya Roh Kudus, sehingga kita tidak alkitabiah kalau kita pergi ke prophets untuk menanyakan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita atau segala macam. Jadi udah beda, konteksnya juga udah beda. Jadi prophets yang sekarang nggak punya otoritas sebesar yang dulu, karena udah ada, Yesus sudah naik dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kalau yang lu maksud prophets dalam arti scripture, bikin scripture yang kayak scroll, yang itu udah nggak ada sih, itu udah nggak ada, karena memang Alkitab kita udah lengkap gitu, udah lengkap. Di mana perjanjian lama itu konsil ataupun hiding Tuhan Yesus, di perjanjian baru udah di-reveal sampai ke grace. Grace itu kan after Christ lah ya, maksudnya ketika Tuhan Yesus datang, dia sharing the gospel of the kingdom, how the kingdom works. Kemudian setelah dia naik, barulah revelation dikasih ke Paulus, itu yang terakhir tuh, grace saved by grace through faith. Nah barulah masuk ke Yohanes ya, itu ngomong soal wahyu, revelation tentang akhir zaman yang terakhir, apa yang akan terjadi. Udah, maksudnya udah nggak ada, karena itu udah ending tuh. Jadi kalau di Yohanes kita lihat ada millennial kingdom di sana. Jadi apalagi yang dibutuhkan gitu, maksudnya kan begitu lengkap. Paling ya ada prophets yang cuman kayak untuk lebih ke teaching, lebih ke ngajar, lebih ke basically untuk lokal area, bukannya kayak kalau scripture kan ini benar-benar buat the world ya, untuk dunia ya. Nah maksudnya untuk yang dunia udah nggak ada sebenarnya. Jadi Yesus lah satu-satunya penggenapan dari apa yang kita tunggu dari perjanjian lama. Kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Sama sih, menurut gue lu sudah menjelaskan dengan sangat baik, dan dari gak ada yang bisa gue tambahkan. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih, Den. Seperti ini nih. Jadi, actually, di video yang kita sempat upload beberapa minggu lalu mengenai Trinitas, itu kan gue sempat upload juga di YouTube kan. Dan ada yang komentar gitu kan. Ada komentar, sepertinya sih akun Muslim ya, karena nama akunnya Hamba Allah gitu. Dan dia sempat mengomentari lah. Awalnya tuh dia sempat mention mengenai salah satu ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa intinya sih adalah orang yang menyembah tiga Tuhan itu kafir lah gitu. Nah di situ gue menjelaskan bahwa kalau saudara menonton video kita sampai akhir atau gak mempelajari kekristenan, sebenarnya kamu akan tahu gitu bahwa Kristen itu adalah monotheism, di mana menyembah satu Tuhan, bukan tiga Tuhan segala macam. Dan tapi intinya dari situ dia tetap dia reply bahwa intinya dia nanya kayak apakah gua sudah pernah membaca Alkitab dalam bahasa aslinya gitu. Dan di situ gue bilang bahwa sebelum kita ngomongin tentang itu, gue bilang kita harus ngerti dulu doktrinnya berbeda antara Islam dan Kristen, di mana kalau di Islam memang harus membaca Al-Quran itu dalam bahasa aslinya, itu bahasa Arab. Tapi kalau di Kristen kan kita tidak memiliki doktrin atau kepercayaan seperti itu. Dan gue sudah menjelaskan banyak hal lah intinya, tapi dia tetap bersikeras intinya udah pernah baca belum gitu. Dan di situ gue jujur emang belum pernah baca ya, dan gue juga nggak ngerti bahasa Greek atau bahasa Aramaik kan gitu. Jadi kayak dan intinya itu oke, berarti kalau lu nggak baca berarti lu nggak ngerti inti gitu. Nah mungkin kita karena ini mungkin ada kaitannya ya, jadi gue mau discuss sedikit. Nah kalau dari lu sendiri nih Den, kira-kira bagaimana kalau ada orang yang menanggapi seperti itu gitu? Kalau lu nggak baca Alkitab dalam bahasa aslinya, artinya ya lu sebenarnya nggak ngerti gitu. Enggak juga sih kalau menurut gue sih. Ya memang ada apa ya, kalau menurut gue ada bagusnya kita bisa cari dari bahasa aslinya, kemudian kita cari dari akar katanya. Jadi bukan cuma bahasa aslinya di sana, tapi akar kata, karena memang seperti yang gue bilang bahwa Pardes gitu loh, kitab itu kita bisa baca Pardes yang pertama kali banget yang gue udah bilang bahwa ada ada pewahyuan, ada 4 level of interpretation sebenarnya, ada 4 level interpretasi yang kalau kita gali terus juga bahkan ke endingnya adalah revelation yang berdasarkan Holy Spirit yang gue bilang soul, dan itu cuma bisa dilakukan oleh
orang Kristen, karena memang sesuatu itu yang bisa reveal adalah orang yang punya Roh Kudus gitu. Jadi ada benarnya, tapi maksudnya apakah perlu banget gak sih? Nggak perlu juga, karena memang basically tujuannya orang Kristen itu, tujuan Tuhan itu semudah mungkin supaya semua orang tuh bisa percaya sama Yesus. Itu tujuan utama ya, bukannya mempersulit orang masuk ke dalam kerajaan surga gitu loh. Jadi bayangin kalau misalnya ada orang yang dia nggak bisa baca, dia nggak bisa, maksudnya tuh dia nggak bisa, banyak orang yang buta huruf, buta ini, bahkan buta beneran, gimana caranya dia mau belajar gitu. Maksud gue tuh siapa yang mau ajarin juga gitu. Kita udah istilahnya kayak Tuhan tuh mempermudah segala sesuatunya loh. Maksudnya kayak ada Alkitab suara, ada yang bisa, lu nggak bisa, lu buta, lu nggak bisa denger, ada yang ngomongin ke lu gitu. Jadi tujuannya sebisa mungkin Tuhan mau gospel atau Injil, good news, gospel itu good news itu untuk bisa reach bahkan ke level-level terbawah sekalipun. Jadi nggak ada alasan untuk manusia bilang gue nggak pernah dengar atau gue nggak ngerti gitu. Nah sekarang kalau kita ngomong, lu kalau belum pernah baca bahasa aslinya, lu ya udah nggak usah ngomong gitu, kayak ya lu mempersulit apa yang Tuhan buat mudah gitu. Maksud gue tuh Tuhan sengaja buat mudah supaya semua orang bisa reach out, supaya semua orang bisa, ya yang penting kita selamat dulu gitu loh. Ya masing-masing pribadi untuk lu mau gali lebih dalam, it's your choice, your preference. Tapi banyak juga orang-orang yang bodoh di zaman Tuhan Yesus. Dia dengar Tuhan dan dia bisa langsung ngelakuin daripada orang-orang Farisi yang dalam dia gali bahasa aslinya dan dia ngebunuh Tuhan Yesus gitu. Waktu itu nggak ada hubungannya orang mengetahui kebenaran dengan melakukan kebenaran. Jadi banyak orang yang gue cari gue aja. Ya lu mencari segala sesuatu nggak menjamin kalau lu melakukan hal yang lu tahu kan. Maksud itu jadi kalau dia menjustify sesuatu karena gue tahu bahasa aslinya, gue tahu apa yang lu lakuin dengan apa yang lu tahu. Mungkin itu yang lebih tepat ya, maksudnya lu udah ngapain gitu. Kalau apakah cuman ngomong iya kalau lu orang belum mah ya berarti so spiritual dan nggak ada bedanya dengan orang Farisi yang sebenarnya cuman I know better than you gitu. Intinya just judgment kepada orang lain. Dan menurut gua ini udah terjadi dari dulu. Dan apakah perlu kita belajar? It's good kalau lu belajari, tapi tidak berdosa kalau lu nggak pelajari gitu, karena memang Tuhan sendiri mempermudah semuanya untuk semua orang, untuk bisa semua menunjang semua kalangan sih kalau menurut gue gitu sebenarnya. Dan itu udah cukup clear ya kalau di Kristen ya, maksudnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Tuhan Yesus ada perjanjian lama, lu nggak bisa lihat itu, oke langsung aja baca perjanjian baru. Intinya lu percaya kalau dia anak Tuhan, lu confess, you're safe. Bahkan kalau lu nggak baca perjanjian lama pun, banyak orang yang kayak di kisah Tuhan Yesus di mana dia ketemu dengan wanita yang di Samaria yang dig in the well, Samaritan woman. Iya, nggak di sumur, dan dia bahkan bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kan ketika dia ketemu dengan Yesus dan dia selamat, dan dia bawa satu kota selamat. Jadi gila banget, maksud gue tuh semudah itu loh Tuhan Yesus untuk di approach, semudah itu untuk orang. Nggak harus sampai gue mesti baca dulu, waduh harus jadi scholar dulu, keburu kiamat kali. Maksud gue tuh jadi telat gitu. Maksud gue tuh gitu. Kalau menurut lu gimana Tor? Perlu nggak sih? Wajib nggak sih untuk orang belajar gitu? Itu adalah a very good point sih yang lu sampaikan sih, Dan. Jadi basically di percakapan gua di kompani itu juga cukup panjang ya. Jadi gua pun situ juga menyatakan sama dia bahwa pertama perbedaan itu sih ya, bahwa di Kristen kita percaya bahwa Tuhan mati untuk semua orang, dan keselamatan itu buat semua orang, dan nggak ada larangan sama sekali di dalam Kristenan untuk menerjemahkan itu dalam bahasa-bahasa lainnya gitu. Itu satu yang lu sempat mention tadi. Yang kedua, gue juga bilang bahwa dalam proses penerjemahan ini juga tidak dilakukan secara sembarangan gitu, bahwa dilakukan juga dengan sistematika yang baik gitu kan. Makanya kan di dalam Kristen sendiri kan memang sih banyak terjemahan, cuma terjemahan tersebut punya level yang berbeda-beda ya. Ada yang benar-benar serupa banget dengan bahasa aslinya, cuman mungkin memang lebih susah buat dimengerti. Mungkin seperti ya King James Version dan segala macam. Ada juga terjemahan yang memang dia nggak terlalu serupa dengan bahasa aslinya, tapi gampang banget dimengerti. Misalkan kayak NIV atau bahkan Message gitu kan, yang benar-benar emang lebih fokus pada artinya. Tapi maksudnya gue adalah kayak ini diterjemahkan dengan sistematika yang baik gitu. Dan gue memberikan ilustrasi sama dia. Gue kasih contoh misalkan seperti ini, gue bilang, misalkan kita belajar di sekolah deh, kan ada buku pelajaran tuh. Misalnya kita belajar teori-teori ya, teori-teori Newton, teori gravitasi, teori Aristoteles segala macam. Itu kan teori-teori juga bukan dalam bahasa Indonesia. Itu juga dikemukakan mungkin dalam bahasa Greek, dalam bahasa Inggris dan segala macam. Dan itu diterjemahkan ke dalam buku pelajaran kita dalam bahasa Indonesia supaya kita gampang mengerti. Nah, artinya apakah terjemahan tersebut salah? Apakah ajaran tersebut salah? Kan nggak juga kan. Asalkan
hal tersebut diterjemahkan dengan sistematika dan metode yang baik, maka makna dan artinya akan tetap terjaga gitu kan. Jadi gue percaya bahwa begitu pun dengan Alkitab gitu, asalkan dilakukan dengan metode dan sistematika yang baik, ya makna dan artinya juga tetap terjaga. Itu sih yang gue sempat mention sama dia dan tidak dijawab. Oke, yang ketiga gue sempat mention juga bahwa jadi gue sempat research, gue tahukah dia gitu bahwa bahkan di Islam sendiri pun hanya sekitar 25% umat Islam yang sebenarnya bisa mengerti dan membaca atau enggak bisa berkomunikasi baik dalam bahasa Arab gitu. Jadi kan sebenarnya malah agak miris ya jadinya kan. Maksudnya harus membaca dalam bahasa Arab padahal hanya 1/4 yang saja yang mengerti gitu. Jadi kan sayang gitu, berarti maksudnya ada 3/4 yang mengucapkan sesuatu atau membaca sesuatu yang mungkin mereka nggak mengerti gitu. Walaupun mungkin bisa nggak baca ya. Sama kayak kita bisa baca bahasa Inggris, cuman belum tentu kita ngerti ya bahasa Inggris artinya apa kan. Jadi itu sih beberapa poin yang menurut gue dan mungkin yang keempat gue bilang sama dia juga bahwa lu nggak bisa gitu menggunakan kacamata Islam untuk mengerti kekristenan gitu, akan jadi nggak adil kan. Betul. Begitu juga sebaliknya, kita pun nggak bisa dong menggunakan kacamata Kristen untuk menjelaskan atau enggak doktrin mengenai Islam gitu. Makanya gue pun juga kita pun juga sebenarnya jarang banget ngebahas mengenai Islam kan, karena ya gue pun mengerti, gue pun mungkin belum punya capability enough untuk bisa mengkritik mereka gitu kan. Jadi ya menurut gue ya harusnya hal yang sama dilakukan oleh ini sih orang-orang Islam, ibaratnya jangan sampai menggunakan kacamata mereka gitu untuk mengerti kita, pasti nggak nyambung gitu. Nah, terakhir ini bener banget sih. Pertanyaan terakhir nih. Menurut lu sendiri nih, gimana sih supaya mungkin kan kalau orang-orang Kristen kan banyak mengerti mengenai Kristen ya, mungkin ya oke lah ya mereka cukup paham gitu. Tapi bagaimana kalau mereka diombang-ambingkan oleh hal-hal yang di luar kekristenan gitu? Maksudnya hal-hal seperti ini atau enggak ya hal-hal yang mungkin nggak jarang dijelaskan di gereja dan segala macam gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya kira-kira ya? Ya, of course ya, dengerin podcast Catatan Iman salah satunya. Jadi promo ya. atau tanya ke orang yang lebih ngerti kalau misalnya masalah itu. Tapi kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya basically kalau kekristenan itu berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan dan Alkitab ya utamanya ya. Jadi kalau gue percaya kalau misalnya orang udah pernah baca Alkitab ataupun dia rajin baca Alkitab dan menjalin hubungan dengan Tuhan, harusnya itu nggak akan gampang dibuat bimbang oleh hal-hal yang kayak gini. However, gue percaya bahwa ada orang-orang yang kayak lu pernah sharing bahwa ada titik di mana titik jenuh gitu, titik jenuh dan mulai ngedengar ajaran-ajaran dari Buddhism ataupun dari Muslim yang memang kayak agak-agak mirip ya, atau lebih mirip lagi New Age. New Age itu paling mirip dengan Kristen karena dia ambil dari Alkitab itu banyak banget. Dan ini yang apa ini ya? Dan gue bahkan udah mulai kedenger banyak juga pendeta yang mulai ke arah New Age dan dia nggak sadar kalau dia udah menjadi New Ager sebenarnya. Jadi dia udah bukan pendeta untuk kekristenan, tapi udah pendeta untuk New Age sebenarnya. Dan dia nggak sadar sih. Jadi it's innocence gitu. Jadi nah ini yang gue percaya adalah bahwa ini dia, makanya gue percaya bahwa kita penting untuk kita baca Alkitab tuh kita lihat secara keseluruhan gitu, nggak cuma 1-2 sisi ataupun 1-2 ayat, kita lihat per konteks dan kita harus lihat tensi dari awal sampai akhir Alkitab. Jadi kita juga nggak hanya fokus ke 1 ataupun 2 quotes ataupun ayat di Alkitab yang mungkin nggak bisa dijadikan doktrin sebenarnya gitu basically. Dan untuk nggak mudah dibuat bimbang ya, pertama ya kalau menurut gue kita harus percaya dulu kalau Yesus itu benar-benar anak Tuhan. Karena kalau kita percaya Yesus adalah anak Tuhan dan Alkitab itu benar, maka sebenarnya itu udah fix kan. Itu hal tersebut memfixkan segala sesuatu. Makanya waktu kita awal-awal di season pertama itu yang awal kita bahas juga tuh yang lu bahas Thor. Kenapa Alkitab itu is the truth gitu. Karena ini penting. Karena kalau ini lu belum yakin ini the truth, lu kan terus bimbang gitu. Ketika ada lagi, jangan that's the truth gitu. Tapi once ini udah settle in your heart bahwa, karena banyak orang kan basicnya, terutama untuk orang-orang yang baru percaya, dia kan basicnya adalah karena gue merasa dijamah Tuhan. Nah penjamahan ini nggak sampai ke otak lu kan. Ini kan spirit kan, maksudnya nggak nyampe ke otak lu. Otak lu ini yang membuat kita nanti mempertanyakan Tuhan. Apa itu cuma perasaan gue ya? Nah, terutama banyak orang yang bilang bahwa, ya lu jadi Kristen kenapa? Karena ketika lu depresi, terus lu merasakan hadirat Tuhan.
sebenarnya semua orang yang depresi akan merasakan hadirat siapapun yang orang tawarkan. Misalnya ada ajaran Buddhism, meditasi, gue merasakan Tuhan, Muslim segala macam. Jadi nggak punya basis fondasi. Bener nggak sih? Maksud gue tuh itu yang gue maksud. Makanya that's why kita bahas, waktu itu lu bahas bagus banget tentang kenapa Alkitab is the truth gitu, dan alasan-alasan ada manuskrip segala macam, dan itu menunjukkan bahwa Alkitab itu nyata, dan ini yang akan menjadi settle di otak lu supaya ketika ada doktrin-doktrin lain udah mental, karena this is the truth. Dan kalau doktrin yang lain menyangkal hal ini atau berlawanan, of course ya mereka udah maksudnya udah mental. Itu sih yang gue percaya banget gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Apa yang bisa kita lakuin? Mungkin setuju banget sih sama yang lu sampaikan, dan mungkin di luar daripada itu menurut gue memang terkadang yang sulit itu adalah kalau tantangan itu dari segi intelektualitas ya, karena nggak semua orang tahu segala hal, dan jadi gampang banget kadang-kadang kita tahu gak sih lu, kayak misalnya tahu gak sih lu tadi sebenarnya orang Kudus itu sebenarnya Muhammad, masa sih gitu kan, kalau orang yang nggak tahu kan jadi iya, gue juga kaget loh, Tor. Itu gue baru dengar sih. Wah, lu tahu banyak banget sih. Terus kayak orang yang nggak tahu kan gampang kan. Iya, lu lihat deh sini. Oh iya ya gitu kan. Tapi menurut gue ya mungkin bisa sih. Menurut gue setuju banget buat kayak gitu, bisa coba tanya kepada orang yang lebih mengerti dan segala macam, cari tahu dan segala macam. Tapi gue setuju banget sama yang bilang tadi bahwa terlebih daripada itu, yang penting adalah sebenarnya pengalaman lu sama Tuhan sih. Karena actually itu yang gue alami sih. Jadi gue dulu juga sempat mungkin sharing dikit, gue dulu sempat kayak juga hampir hilang kepercayaan ya pas gue lulus kuliah kayaknya deh. Iya, karena gue itu baca buku mengenai filosofi gitu, tentang Plato lah, Aristoteles segala macam, dan itu make sense, sangat make sense, dan akhirnya gue merasa iya benar juga ya, kayaknya memang Tuhan itu nggak ada dan segala macam. Tapi pikiran tersebut tuh nggak bisa menjelaskan kayak apa ya, karena gue sebelumnya pernah mengalami perjalanan sama Tuhan ya. Gue pernah mengalami maksudnya pengalaman spiritual dan juga perjalanan. Jadi selain pengalaman spiritual dan juga perjalanan spiritual gitu. Jadi bagaimana Tuhan kayak merubah kehidupan gue along the way, dan itu yang gue nggak bisa jelasin gitu. Secara intelektualitas kayak Kristen menurut gue jadi nggak make sense, tapi secara perjalanan gue sama Tuhan kayak gue nggak bisa deny it gitu, ngerti gak sih? Gue nggak bisa deny bahwa Tuhan itu ada, karena gue mengalami langsung. Jadi kayak akhirnya dari situ sih yang akhirnya membuat gue akhirnya coba untuk cari tahu lagi gitu, karena perjalanan tersebut tuh lebih kuat daripada tantangan intelektual itu gitu. Akhirnya makanya itulah gue terjun di apologetik gitu kan, akhirnya karena di sini benar-benar bisa menjelaskan itu secara intelektual. Dan akhirnya gue dapet dua-duanya nih kan, secara spiritual gue dapet, akhirnya secara intelektual pun gue bisa menjelaskan. Akhirnya di sini ya, menurut gue hal ini jadi penting sih. Jadi menurut gue buat teman-teman yang orang Kristen, penting banget sih buat belajar segala sesuatunya, tapi jangan sampai lupa untuk mengalami perjumpaan langsung sama Tuhan sih, karena itu yang nggak bisa didinai sih. The main thing ya sebenarnya. Iya. Mungkin kalau kayak ilmu pengetahuan bisa didinai lah ya, banyak perdebatan segala macam, tapi kalau pengalaman pribadi itu nggak bisa didinai sebenarnya. Gitu, karena cuma lu sendiri yang ngerasain gitu kan. Gitu. Jadi ya itu sih palingan yang mungkin bisa gue tambahkan. Ada yang mau tambahin gitu? Iya, bener. Gue setuju banget sih sama lu, kayak apa ya, kenapa lu percaya Kristen? Yang basically gue percaya karena memang Tuhan itu nyata, dan kita udah tahu banyak dari, maksudnya tadi ngomong dari intelektual kita udah tahu, tapi before intelektual itu sendiri, karena memang jawaban gue cuma satu, ya itu adalah karena Yesus mengubah hidup gue gitu. He changed my life gitu. Maksud gue tuh kita bisa debat dari A sampai Z gitu. Kalau lu bilang Thor, Zeus, ini nyata. Karena gue nggak tahu tentang agama lain, tapi gue lebih tahu kayak Thor, Zeus, maksudnya yang mitologi ya. Gue lebih banyak ke mitologi, Incubus, Succubus, maksudnya ada spirit-spirit yang principality segala macam tuh ada apa ya? Dia punya ada seven sins, dan dia punya maksudnya masing-masing demon di belakangnya, ada angels, ada segala macam. Yang jadi masalah adalah Zeus, Thor, dia keren, tapi dia nggak ngubah hidup gue gitu. Jadi dia bagus di film aja. Dia bagus di film aja. Jadi itu ya, maksud gue tuh kita harus balik ke situ gitu. Iya, lu bisa bilang Zeus nyata, Thor nyata, bener ada dewa, oke. Terus maksud gue tuh dia ngubah hidup lu gak gitu? Maksud gue kalau dia nggak ngubah hidup lu,
anggap aja nggak ada bedanya. Iya nggak sih, maksudku tuh dia ada, dia nggak ada, that doesn't change anything. Apalagi kalau kayak Thor segala macam, dewa petir segala macam, yang ada petir itu banyak bencana. Maksudku tuh apa yang mengubah hidup lu ke arah yang lebih buruk. Jadi apa ya itu basicnya ya. Jadi kenapa kita percaya, karena ini yang utamanya nih, karena kita ada perubahan hidup di situ. Kayak tadi lu bilang, karena ada perjumpaan itu. Ya additionalnya ya lu harus bertumbuh, seperti yang lu bilang, perjalanan hidup lu, perjalanan iman, ya lu cari tahu supaya lu lebih lu punya fondasi, lu berdiri di atas batu yang kokoh. Itu untuk diri lu sendiri, tapi awalnya ya bukannya dari pengetahuan itu sendiri, karena pengetahuan itu nggak ngubah orang. Kalau pengetahuan ngubah orang Farisi harusnya udah menjadi orang pertama yang berubah. Dan para preacher harusnya jadi orang pertama yang berubah. Tapi kita lihat juga banyak yang preacher yang juga malah menjadikan bisnis ya, menjadikan bisnis daripada gereja. Dan itu bukti bahwa sebenarnya pengetahuan nggak ngubah manusia, tapi perjumpaan dengan Tuhan lah yang ngubah manusia. Dan pengetahuan mensupport hal tersebut, kayak sains segala macam itu mensupport Alkitab, bukannya justru bertentangan gitu. Banyak malah dari sains kita dapat revelation, tapi justru kita udah kita tahu something with, kita punya perjumpaan, dan sains itu hanya menjadi support gitu, support supaya kita nggak gampang bimbang. Ada lagi tuh mungkin yang dari? Nggak ada sih Den, gitu. Ya hopefully nanti setelah video ini rilis nggak ada komen-komen. Kalau ya boleh lah ada komen-komen, cuman komen-komen yang mungkin kalau ada diskusi yang konstruktif ya, gitu. Apa-apa. Dan terutama kalau misalnya mau nanya, pokoknya mau debat nih, kayak Victor udah paham banget sih. Lu kayak lebih paham untuk yang Muslim ya? Atau Buddha gitu, maksudnya kalau dari lu yang lu tahu ajaran di luar daripada kekristenan, lebih ke Muslim ya, atau Buddha atau lebih ke Muslim sih, karena mungkin gue sempet ngebaca buku juga mengenai hal itu, dan memang ya kan karena kan memang agama terbanyak kedua kan ya Islam ya, jadi memang banyak perdebatan mengenai hal itu di Indo kali ya. Iya. Di Indo ya, terutama di Indo number one ya. Ya jadi mungkin kalau gitu kita tutup aja kali, Boleh. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lebih banyak lagi mungkin tentang agama Muslim gitu contohnya, atau quotes-quotes yang mungkin pernah disebutkan dari pembicara Muslim tentang kekristenan, tentang Bible, tentang Alkitab, ataupun ada mungkin pendengar teman-teman yang juga dari agama Muslim gitu. Gue bilang ini teman-teman jadi karena memang kita semua manusia, jadi kita nggak bisa memisahkan agama satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari agama Muslim juga mau nanya-nanya, mau komen, silahkan, karena mungkin bisa langsung ke Victor ya, karena kayak Victor yang bisa lebih ngerti tentang, karena gue jujur gue nggak tahu banyak, dan bahkan gue nggak tahu apa-apa sih tentang agama Muslim. Jadi di mana Tor? Mungkin kalau mereka mau nanya. Mungkin pertama boleh di Instagram kita ya, Instagram kita dulu di catataniman.id, atau enggak di Instagram gue di @victoritia. Lalu di mana, Den? Kalau gue @denis.johan, tapi kalau masalah agama Muslim jujur gue nggak ngerti, jadi silakan langsung ke Victor, atau mungkin bisa di YouTube ya, YouTube lu apa namanya, Perisai Iman. Yes, betul sekali. Oke, gitu. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode yang ke-9. Tetap jaga jarak, pakai masker, be safe, dan semoga pembahasan hari ini bisa memberkati kalian semua. Dan see you and God bless. God bless you.